Episode 204, Pulang. Sudah hampir 2 bulan Fajri dan sahabatnya berada di desa Selimut. Pembangunan sudah selesai kemarin sekaligus peresmiannya. Malam ini akan dilaksanakan acara api unggun sekaligus pembacaan legenda desa Selimut oleh para tetua. Fajri dengan wajah yang berseri mendengarkan cerita para tetua kampung, bagaimana desa ini bisa terbentuk. Pria tampan itu memang mendengarkan cerita namun pikirannya sudah melayang ke sana kemari. Aku sudah tidak sabar untuk menunggu hari esok. Dede, ayah, bunda, bang pulang. Batin Fajri senang. Jangan senyum terus nak Fajri, ucap salah satu ibu-ibu di sana. Ibu, saya sudah sangat merindukan keluarga, apalagi adik saya. Ucap Fajri tidak dapat lagi menyembunyikan rona bahagianya. Apa anak Fajri tidak ingin tinggal lebih lama lagi? Tanya ibu itu. Di sini saya merasakan begitu banyak kebahagiaan dalam kesederhanaan. Bertemu keluarga baru, belajar hal baru. Tetapi bukankah keluarga adalah tempat kita pulang, Bu? Ucap Fajri tersenyum. Iya, kamu benar, pasti desa ini akan kembali seperti semula. Ibu mewakili masyarakat desa Selimut mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Nak Fajri dan yang lainnya. Ucap ibu tersenyum. Jangan sungkan, Bu, sudah seharusnya kita saling menolong satu sama lain. Bagi saya semua orang itu memiliki hak dan kesetaraan yang sama. Jika di kota memiliki fasilitas umum yang lengkap, harusnya di sini juga seperti itu. Namun harus bagaimana lagi, kita semua hanya bisa melakukan sesuai dengan kehendak. Namun selama saya mampu, kenapa tidak untuk menolong sesama? Ucap Fajri tersenyum. Maafkan ibu yang sempat berpikir buruk dan sempat menolak kehadiran kalian. Tetapi ibu salah besar. Kalian orang kaya yang tidak menyimpan kesombongan sedikit pun. Semoga hidup anak-anak ibu selalu mendapatkan kebahagiaan yang tak terhingga. Amin. Ucap ibu itu mengusap kepala Fajri. Amin. Terima kasih banyak atas doanya, Bu. Terima kasih karena sudah menerima kami di sini. Ucap Fajri tersenyum manis ke arah ibu itu. Mereka kembali mendengarkan cerita legenda hingga selesai. Setelah itu, Fajri dan yang lainnya memilih untuk beristirahat karena besok mereka akan kembali pulang ke kota dan bertemu dengan keluarga masing-masing. Ketika sampai di Joglo, Fajri mengerit karena tidak menemukan Boy di dalam kamar. Guys, Boy nggak ada di kamar, bukankah dia sudah izin untuk beristirahat? Tanya Fajri. Terdengar suara guyuran air yang tidak berhenti dari kamar mandi. Kenji segera berlari menuju kamar dan terkejut ketika ramuannya sudah kosong. Sepertinya Boy meminum ramuanku, teriak Kenji. Mereka segera berlari menuju kamar mandi yang terpisah dari rumah itu. Ia melihat Boy sudah basah kuyup sambil menyiram tubuhnya. Gila, itu ramuan apa yang lo bikin, Ken? Sialan, ini panas banget, ucap Boy sambil menyiram tubuhnya. Itu ramuan untuk suami yang sulit bergairah ketika berhubungan dan belum aku uji coba. Maaf, ucap Kenji membantu Boy untuk menyiram tubuh Boy. Tak lama, Dion datang dan memberikan semacam obat penenang kepada Boy. Perlahan tubuh pria tampan itu terkulai lemas di atas lantai. Fajri hanya bisa terkakak melihat kelakuan mereka. Bisa-bisanya Kenji membawa ramuan itu ke tempat seperti ini. Ia membantu Boy untuk mengganti pakaiannya dan segera beristirahat. Jet pribadi bertuliskan Dirgantara berhasil mendarat di landasan khusus. Semua keluarga sudah menunggu kedatangan 6 pria tampan dan hebat itu. Ipana sedari pagi sudah tidak sabar untuk menunggu kedatangan abang kesayangannya. Begitu juga dengan Fajira dan Irfan. Mereka sudah menyiapkan penyambutan khusus di rumah nanti. Abang, ucap Ipana dengan mata yang berkaca-kaca ketika melihat pintu pesawat itu sudah terbuka. Lebay lo, ucap Nathan ketus. Diam lo bocil, ketus Ipana. Rasa harunya hilang ketika mendengarkan suara manusia yang paling ia benci. Lo juga bocil kalau lupa, ucap Nathan tak kalah ketus. Ipana tidak lagi menghiraukan Nathan dan segera berlari mengejar Fajri yang baru saja masuk ke dalam gedung. Abang, teriak Ipana dan meloncat ke dalam pelukan Fajri. Sayang, Fajri segera menangkap Ipana dan menggendongnya. Lepas rindu yang sudah sangat tidak bisa mereka bendung lagi, adik kakak itu menangis dan saling memeluk satu sama lain. Akhirnya abang pulang, ucap Ipana terisak. Iya sayang, abang sudah pulang, abang di sini, ucap Fajri yang juga ikut menangis. Dede rindu, Ipana semakin terisak. Abang juga sayang. Fajri menggendong Ipana menuju ke arah Fajira dan Irfan yang sudah menunggu kedatangannya. Ayah, bunda, ucap Fajri mencium tangan orang tuanya dan memeluk mereka bergantian dengan Ipana yang masih berada di dalam gendongannya.
Dek, gantian dong. Bunda juga mau meluk abang. Ucap Fajri yang sudah menangis. Ipana turun dan memeluk Irfan agar bisa menyembunyikan wajah sembabnya. Tanpa menunggu lama, Fajira segera memeluk Fajri dengan erat dan bernapas lega ketika melihat anaknya baik-baik saja. Akhirnya Bang pulang sayang, Bunda rindu, sangat rindu. Ucap Fajira melepas pelukannya dan memegang kedua pipi Fajri lalu mengecupnya. Abang juga rindu Bunda, rindu banget. Fajri mencium kening Fajira lama dan kembali memeluk dua bidadarinya. Ayah gak dipeluk, ucap Irfan cemberut. Sini ayah, ucap Fajri. Mereka berpelukan sebentar dan memilih untuk segera pulang ke rumah. Fajri terkejut ketika ia membuka pintu rumah. Semua asisten rumah tangga dan beberapa penjaga menyambutnya di rumah itu. Ada oma dan opanya juga. Ia begitu terharu ketika melihat mereka yang sangat antusias menunggu kedatangannya. Namun, mata Fajri menangkap sosok seorang perempuan yang terlihat malu-malu berkumpul di antara kerumunan itu. Namun Fajri tidak begitu memperhatikannya, karena semua ART berebutan untuk bersalaman dengannya. Sudah bersalamannya nanti saja, biarkan Fajri beristirahat terlebih dahulu, ucap Fajira melerai mereka dan memboyong Fajri menuju ruang keluarga, karena jam makan malam sebentar lagi masuk. Bagaimana selama kamu di sana, nak? Tanya Fajira tidak sabar. Iya bang, Dede pengen tahu bagaimana abang di sana, ucap Ipana. Abang di sana baik, masyarakatnya juga baik, bahkan mereka memberi abang oleh-oleh yang banyak dari sana, ucap Fajri tersenyum. Gak ada yang jahitin sama abang, ucap Ipana sambil bersandar di dada Fajri. Gak akan ada yang berani berbuat jahat sama abang sayang, ucap Fajri mengelus dan mengecup kepala Ipana lembut. Yuk kita ke ruang makan, ayah sudah sangat lapar, ajak Irfan. Semua orang segera menuju ke ruang makan termasuk gadis manis yang hanya terdiam sedari tadi. Bunda, abang mau? Ucap Fajri terkejut ketika ia tidak mendapati sang ibunda di sampingnya. Maaf, ucap Fajri canggung. Gak apa-apa tuan, ucap Sapira menunduk. Maaf saya tidak menyadari kehadiran kamu, ucap Fajri meringis. Posisi duduknya berada di tengah berdampingan dengan Ipana dan Sapira, sementara Fajira berada di seberang bersama dengan Oma dan Opa, sementara Irfan duduk di kursi kebesarannya. Makan dulu yuk, nanti saja kenalannya, ucap Ipana menahan tawanya. Fajri dan Sapira tersenyum canggung. Ketika hendak mengambil nasi, tangan mereka tak sengaja bersentuhan, dan dua pasang bola mata itu saling menatap satu sama lain. Cantik, batin Fajri. Tampannya, batin Sapira. Apa masih lama? Ucap Ipana berusaha kuat untuk tidak menggoda abangnya. Maaf silahkan, ucap Fajri mengalah. Tuan saja yang duluan, ucap Sapira canggung. Mungkin lebih baik kakak membantu abang untuk mengambilkan makanan, celutuk Ipana dan sukses membuat dua orang itu melotot kaget. Dek, seru Fajri. Buna, Dede mau udang? Ucap Ipana tidak menghiraukan panggilan Fajri. Sudah, Sapira bisa Bunda minta tolong untuk mengambilkan Fajri makanannya? Ucap Fajira yang paham dengan maksud Ipana. Bisa Bunda, ucap Sapira dengan tangan yang bergetar. Sapira mengambilkan makanan Fajri sambil bertanya apa yang diinginkan oleh tuan muda itu. Dia sudah memanggil Bunda seperti itu. Dia juga memanggil Dede dengan panggilan Nana. Banyak hal yang terlewatkan selama kepergianku. Batin Fajri memperhatikan bagaimana Sapira mengambilkan makanan untuknya. Makan malam yang canggung itu perlahan mencair ketika mendengarkan ocehan Ipana dan perdebatannya dengan sang ibunda yang memperebutkan Fajri dan membahas rencana liburan mereka yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ini.